Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya. Semuanya sehat? Kurang keras, semuanya sehat? Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersuka, hati yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya minta dengan hormat Bapak Dede Kusnadi akan berdoa membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Bila kami semua ada di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan urapi setiap kami yang melakukan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Baik Asar, WL Tuhan, Singer, tim musik dan semua pelayan-pelayan yang telah dipersiapkan pada pagi hari ini Bapak. Kati juga hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu Bapak. Hingga berkat Tuhan turun atas kami. Sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang masih ada dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Tibakan di tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya tempat kita berharap, tempat perlindungan kita. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan Kau Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Aku hanya percaya kepadamu Yesus, hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami mau memuliakan hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lambaikan tangan kita, menaikkan puji syukur buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Boleh semuanya kita lambaikan tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Yesus yang layak kita puja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama kita akan tepuk tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Masih semangat? Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kaum ibu katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kaum pria, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kaum pria, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Sama-sama Tuhan. katakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, hanya Yesus yang layak terima segala pujian kita, amin. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kita mau sama-sama bersorak-sorai karena Dia yang sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan juga akan diberikan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Saya persilakan Abi Trate untuk menyampaikan pujian mereka buat Tuhan pagi hari ini.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu kita. Ya, bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil, punya cucunya yang belum bergabung dalam sekolah minggu, kami mengundang supaya bisa ikut dalam ibadah sekolah minggu Abi Terate. Ya, puji nama Tuhan. Lagu yang sederhana, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Mari kita sama-sama belajar punya kasih seperti Tuhan Yesus. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu, betul? Saya yakin juga semua punya pergumulan ya. Sulit, tapi kita percaya pasti bisa. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus yang sudah terlebih mengasihi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes, Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan, ku tidak takut, ku tidak bimbang, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, yes Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, benar Tuhan, Kau memberikan kami kemenangan atas setiap dosa, atas setiap maut Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kau yang makan maut Tuhan. Kau yang mati bagiku, bangkit bagi kami. Tanganmu memegang hidup kami Tuhan, tanganmu membawa kami pada Penolong yang setia, memegang tanganku, menopangku Tuhan, menjagaku, melindungi kehidupanku. Terima kasih. Terima Sebab kasih tangan kananmu Yesus. Tuhan Terima membawa kasih kami Yesus. pada kemenangan Haleluya. selamanya. Haleluya. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes Yesus, kemenangan.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami layak buat firman-Mu. Amin. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini Tuhan, kami boleh dikenyangkan Tuhan. Dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Dr. Andreas Susmanto Tuhan, yang Kau izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau bungkus beliau Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu saja boleh ditinggikan Tuhan. Biar Engkau bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga ia boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk. Ya Bapak sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Dr. Andreas Susmanto, yaitu dosen saya di INTI juga, dosen saya juga di STT Anugerah, bahkan beliau juga sempat mengajar di STT Karisma. Ya. Jadi mari kita sama-sama menikmati isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya ini Tuhan. Mari Bapak Andreas, Bapak Dr. Andreas Susmanto, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Solihin. Oh, puji Tuhan. Hari ini sungguh hari yang dibilang menyenangkan ya menyenangkan, dibilang tidak menyenangkan ya tidak menyenangkan. Saya buka boleh ya? Rasanya enggak enak, soalnya udara yang keluar harusnya dibuang, ini harus kita hirup lagi, kan rasanya pengap. Oke, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan. Judul yang diberikan, sebetulnya bukan judul sih, nats yang diberikan kepada istri saya, sebetulnya yang berdosa hari ini adalah istri saya yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi nanti akan saya jelaskan. Berhubung nggak bisa ya apa boleh buat, suami yang harus menanggung dosanya gitu. Ya baik. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Mazmur pasal 119, ayat 116 sampai ayat yang ke-117. Dan ayat ini pas banget gitu. Saya nggak ngerti kenapa kok saya diberi ayat ini. Wah, saya nggak seneng banget ini ayat ini. Tapi apa boleh buat? Bukan berarti saya nggak menghargai firman Tuhan. Harap apa ya? Jangan gitu. Maksud saya ini kok ayat ini kok pas banget dengan saya gitu loh. Itu makanya aduh kok gini ya. Makanya saya berikan judul tadi penolong yang dapat diandalkan. Karena hanya Tuhan yang menolong yang bisa diandalkan. Oke, saya akan bacakan dari nats tadi. Mazmur 119, ayat 116 sampai ayat yang ke-117. Bagi Bapak Ibu yang lupa bawa Alkitab, jangan takut karena di sini sudah saya ambil dari Sabda, sehingga saya comot untuk lebih memudahkan bagi kita untuk membacanya. Ya, terus terang, kalau saya yang usia sekian membaca Alkitab dari Alkitab yang seperti biasa, mata saya nggak jelas itu. Tapi kalau membacanya dari sini tentunya akan lebih kelihatan. Itu alasan saja sih. Oke, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku.
sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Oh, tepat sekali. Makanya tadi saya katakan, aduh ayatnya ini pas banget gitu. Pas banget dengan apa yang saya alami akhir-akhir ini. Oke, saya akan membahas yang ayat ini sebetulnya apa sih maksudnya? Pemazmur mengajarkan kepada kita dari ayat ini bahwa orang yang hidup taat kepada peraturan Tuhan itu hidupnya akan bahagia. Yang namanya bahagia bukan hanya kini dan di sini, yang namanya bahagia itu adalah di sini iya, yang akan datang, yang kita nggak ketahui pun, kita akan menikmati kebahagiaan itu. Orang Belanda mengatakan bahwa urip kui mau mampir ngombe. Ini bahasa Belanda ya. Hidup itu hanya sekedar mampir untuk minum gitu. Itu sebabnya kalau kita hanya berorientasi pada kini dan di sini, maka hidup kita nggak akan bisa berkembang. Kira-kira gitu pemikiran pemazmur masa dulu. Hanya bedanya, kenapa tidak muncul? Karena pemazmur dalam konteks perjanjian lama, itu melihat masa depan itu masih rahasia. Kita di dalam kekristenan masa kini melihat Alkitab secara utuh. PL, PB. Sehingga kita bisa melihat secara utuh bahwa sebetulnya hidup ini bukan hanya kini. Hidup itu masih akan ada masa depan. Itulah yang dianjurkan oleh pemazmur dalam pasal 119 ini sebetulnya. Jadi intinya itu. Supaya hidup ini berpaut taat kepada perintah-perintah Tuhan. Niscaya setelah hidup ini kita pun akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ingat ya, kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa hidup itu hanya selesai di kuburan, enggak. Masih ada. Oke, sekarang saya akan mau lihat. Yang pertama, apa sih maksud ini? Menurut saya yang pertama itu adalah Allah itu penolong. Dia penolong yang handal. Dia mampu menolong kita, makanya saya ambil dari itu. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Tolong aku Tuhan, aku nggak mampu. Gitu. Saya masih ingat dengan lagu waktu saya masih sekolah minggu, selalu diajarkan oleh guru saya. Lagu ini selalu muncul. Ku tak dapat jalan sendiri. Iya kan? Sampai sekarang pun lagu ini kelihatannya masih ada. Dan kita masih ingat. Karena memang realitanya gitu. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita butuh tangan yang kuat untuk menolong kita. Dan tangan yang kuat itu bukan ada pada saudara kita. Bukan ada pada suami atau istri kita. Bukan ada pada anak-anak kita. Enggak. Banyak suami yang lupa istri. Ya kan? Gara-gara simpedes, suami lupa istri. Tahu simpedes kan ya? Simpanan perempuan desa. Gitu. Di Solo dulu ada pendeta, ini pendeta loh kelasnya. Pendeta yang sangat terkenal waktu saya masih di Solo. Tahun sekitar tahun 90-an. Karena saya meninggalkan kota Solo itu tahun 96. Jadi sejak tahun 84 saya jadi dosen. Nah sejak tahun 84 sampai tahun itu ada seorang pendeta yang sangat saleh. Dia baik banget, suka khotbah lewat radio, dan penggemarnya banyak. Tiba-tiba
ketahuan dia ini ribut dengan istrinya. Dan istrinya minta cerai. Kenapa? Ternyata dia punya simpedes. Pada waktu dia pelayanan ke daerah-daerah, terjadilah kasus itu. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang yang paling dekat dengan kita. Enggak bisa. Saya tidak mengatakan bahwa pendeta begitu semua, enggak. Saya akan dikeroyok oleh pendeta-pendeta nanti. Enggak, maksud saya bahwa orang yang paling kita harapkan, orang yang paling kita andalkan pun tidak bisa kita harapkan gitu. Mungkin baik, tapi belum tentu dia bisa membantu menyelesaikan persoalan kita, belum tentu. Kemarin saya lihat di koran elektronik, ada seorang anak yang membunuh ibu kandungnya. Nah, coba, anak membunuh ibu kandungnya. Dan itu bukan baru kali ini. Berkali-kali ada yang minta handphone gak diturutin, kemudian marah ibunya dibunuh. Ibu kandung loh, bukan ibu siapa-siapa. Dengan kata lain, orang yang kita harapkan nanti kalau anakku sudah gede dia akan membantu aku, merawat aku, belum tentu. Jangan pernah berpikir begitu, belum tentu. Hanya Tuhan yang menolong kita. Ya, kita lihat. Next. Saya ambilkan dari Yesaya 41 ayat 13. Ya. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayo kita baca sama-sama yuk, ya yang saya hitamkan itu ya. Janganlah takut, kita baca sama-sama dan kita resapi itu dalam hati kita. 2, 3. Amin. Ya. Pertolongan kita bukan dari saudara, bukan dari anak atau istri, tapi pertolongan kita ini janji Tuhan ini. Tuhan gak mungkin ingkar janji. Tuhan ngomong apa? Pertolongan kita, pertolongan aku dan saudara sekalian, itu dari Tuhan. Akulah yang menolong engkau. Bukan orang lain. Bukan pribadi lain. Tuhan yang berjanji. Dan saya yakin Tuhan pasti menggenapi. Enggak mungkin Tuhan kerja setengah-setengah, enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan itu sekedar ngomong iseng supaya kita senang, enggak. Saya masih ingat pada waktu kami menikah, ya namanya dosen teologi itu kan gajinya bagus banget. Tahun 84 kami menikah, langsung jadi dosen, kemudian tahun 86 saya janji sama istri, Ma, nanti kalau kita udah punya uang tak belikan batik keris ya. Maksudnya baju di batik keris gitu. Ya maklum, gaji saya waktu itu tahun 88 itu gaji saya 10 koma. Oh, bagus ya. Maksudnya tiap tanggal 10 sudah koma gitu. Jadi bagaimana bisa belikan istri baju batik gitu. Karena tiap tanggal 10 itu sudah mikir, aduh ini kemana ini ya. Udah itulah gaji dosen teologi, haleluya itu. Nah, saya suami berjanji pada istri, itu saja tidak bisa saya tepati. Manusia. Mudah kalau berjanji gampang, oh nanti gini ya, nanti gini. Pas pada saatnya janji, tinggal janji. Tapi kalau Allah yang berjanji, dia tidak
akan pernah mungkin mengingkari. Catat itu. Ya. Janganlah takut. Siapapun kita, apapun kita, jangan takut. Akulah yang menolong kau. Next, saya ingat pada footprint. Ya, ini pernah dengar tentunya kan tentang footprint, bagaimana pada waktu orang berjalan di pantai, dia lihat ada 2 pasang kaki, maka orang itu berpikir, oh berarti aku ada yang nemani. Siapa yang nemani? Tuhan, Tuhan menemaniku dalam keadaan enak gitu. Tapi pada waktu gelombang datang, pada waktu ada badai, yang kelihatan hanya 1 kaki. Maka si anak ini ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau di mana ya? Pada waktu badai datang, engkau malah sembunyi meninggalkan aku sendirian. Kemudian Tuhan ngomong sama si anak ini, nak, coba perhatikan, ini jejak kakiku atau jejak kakimu? Setelah dilihat ternyata itu jejak kaki, bukan jejak kaki dia. Berarti itu jejak kaki Tuhan. Maksudnya ini hanya gambaran sih. Ini aja gambaran. Maksudnya dalam keadaan situasi tidak menentu dan tidak menguntungkan sekalipun, Tuhan ada beserta dengan kita. Ya Pak, bukankah kita semua ini orang yang lolos dari maut? Ya kan? Kita semua ini adalah orang-orang yang lolos dari maut loh. Ya enggak sih? Kok agak ragu-ragu saya? 2 tahun loh, kita dijajah oleh COVID. Benar, 2 tahun itu benar-benar masa yang habis-habisan. Tapi nyatanya, kita sampai hari ini, kita masih bisa seperti ini. Itu karena Tuhan. Jangan saudara pikir, aku kan hidup bersih. Nah, di kerajaan Inggris saja ada yang kena dan meninggal. Kurang bersih apa di kerajaan Inggris sana? Orang yang di Surabaya, bosnya pabrik gas, meninggal gara-gara COVID. Pada saat itu dia cari gas, nggak ketemu oksigen maksud saya ya. Dia pengusaha oksigen, karena nggak dapat oksigen akhirnya dia meninggal, padahal dia punya pabrik oksigen. Jadi kalau kita masih seperti ini bukan karena kita hebat. Ini pertolongan Tuhan loh. Kita masih bisa ibadah, Minggu pagi jam 7 di tempat ini, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Next, silakan. Yang kedua, tadi yang pertama dia penolong. Yang kedua dia penyelamat. Sokonglah aku supaya aku selamat. Nah, sokonglah aku supaya aku ini selamat. Tanpa engkau aku nggak bisa apa-apa. Coba next. Nih saya ambil dari Mazmur. Ya, Mazmur pasal 23. Sorry, ini ayatnya kelupaan mencantumkan. Tapi ayat ini ayat yang sangat populer. Dan saya yakin kita semuanya sudah hafal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini saya alami. Benar. Saya alami benar ini. Tahun 2021. Maaf kalau saya akan memberikan banyak ilustrasi ya untuk membuat, oh gini. Bukan untuk menonjolkan saya baik, enggak. Tahun 2021 bulan Mei, istri saya itu harus dioperasi karena dia terkena breast cancer. Kanker payudara. Di bulan Mei tahun 2021. Padahal di tahun 2019, bulan Oktober, saya mundur dulu,
2019 bulan Oktober, dokter mengatakan bahwa saya ini terkena hepatitis C. Hepatitis C itu enggak menular. Menularnya lewat persetubuhan atau lewat darah. Nah, bahkan pada waktu dites HCP-RNA, dokter mengatakan, wah Bapak ini sudah kena sirosis. Sirosis itu berarti kanker hati. Liver saya sudah kena kanker. Nah karena mujizat Tuhan, maka saya masih hidup. Saya masih hidup. Itu pun nuansa-nuansa kematian sudah membayang bagi saya. Tahun 2021 tadi, kembali ke saat tadi, istri saya kena kanker. Dioperasi di Immanuel. Bulan Mei itu pas tinggi-tingginya COVID Delta. Tiap hari di rumah sakit itu tiap hari ada beberapa orang meninggal gara-gara COVID. Di kampung saya tiap hari ambulan lewat wang-wing. Tiap hari diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi, saudara ini meninggal dan sebagainya. Mei, akhirnya bulan Juni awal kami pulang. Sampai di rumah, tadi kan operasi di Immanuel, sampai di rumah kami sekeluarga membawa bonus. Bonusnya apa? COVID Delta. COVID Delta itu masih menakutkan banget itu. Sudah terkapar, saya komorbid, istri komorbid. Udah, saya tinggal menunggu game gitu. Ya udahlah Tuhan, kalau memang mau mati, ya enggak apa-apa. Mati itu untung kok saya takut, saya pikir gitu. Tiap hari teman baik saya itu, kalau Bapak Ibu kenal dengan Kian Tiong, dosen Tiranus, itu selalu hubungi saya lewat WA. Pak Pendeta, dikuatkan ya. Dia memberikan ayat-ayat dan juga penguatan-penguatan. Ya, saya dikuatkan melalui itu. Dalam tahap-tahap seperti ini. Tiba-tiba seminggu kemudian dia yang mendukung saya setiap malam dengan ayat tadi, dia kena. 2 hari kemudian meninggal. Lah, gimana sih ini? Yang mendukung saya malah meninggal. Tiap hari. Bagi Anda yang pernah merasakan menyenangkannya Delta, tentu bisa merasakan tiap hari rasanya sakit semua tubuh. Tiap hari melewati bayang-bayang maut. Pimpinan saya selalu tanya, Pak Bambang itu tanya, bagaimana kabarnya Mas Andreas? Nah, saya ngomong, hari ini aku melewati lembah bayang-bayang maut. Tiap malam lembah bayang-bayang maut. Jadi antara hidup dan mati itu sudah sangat tipis gitu. Tapi mungkin ya, waktu itu malaikat maut panggil saya mungkin. Tapi karena saya banyak minum obat, saya enggak dengar. Hingga pada waktu malaikat panggil, Andreas Rusmanto ini giliranmu. Saya enggak dengar. Akhirnya malaikatnya bohwat mungkin. Tapi yang jelas, kita diizinkan Tuhan untuk melewati lembah bayang-bayang maut. Apapun itu. Ya. Lembah bayang-bayang maut bukan berarti hanya satu faktor, hanya masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Enggak. Kita ditaruh Tuhan atau diizinkan Tuhan ada di satu tempat yang sangat kritis. Enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya berharap seperti Daud berharap kepada Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku boleh,
ada di saat atau di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Aku boleh ada di tempat yang sangat membuat aku enggak nyaman. Tapi penghiburan Tuhan akan aku rasakan. Yang dimaksud dengan gadamu dan tongkatmu, dulu setiap gembala, ya, zaman perjanjian lama saya bicara ini ya. Gembala kalau dia berperang melawan singa, karena waktu itu kan musuhnya gembala itu kalau enggak singa ya serigala hutan, kalau enggak ya ular beludak, ular yang mematikan itu. Setiap kali dia menang atau beruang bahkan, setiap kali memenangkan pertempuran itu, pertempuran melawan singa atau apapun, maka si gembala ini menorehkan catatan atau goresan pada tongkatnya. Jadi tongkat gembala itu tidak utuh, tidak mulus gini. Tapi banyak bergoretan-goretan. Nah, setiap goresan ini mengandung makna. Setiap goresan ini mempunyai makna. Sehingga pada waktu gembala melihat ini, oh aku dulu pernah ngalami kok gitu. Ini loh yang menguatkan saya. Saya dulu pernah mengalami kayak gini kok. Masa sekarang saya takut? Hidup mati itu kan Tuhan yang menentukan. Ngapain aku harus takut gitu. Ikut saja. Hidup itu Kristus. Mati itu untung. Ya, next. Yang ketiga, ini respon kita. Apa sih sebetulnya? Respon yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan ini loh. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Jadi hidup ini harus diwarnai dengan perintah Tuhan. Coba kita ngobrol yuk. Kalau Bapak Ibu tiap pagi yang dibaca pikiran rakyat, sekarang jarang ya soalnya sekarang semuanya online. Tapi kalau dulu yang dibacakan bangun tidur Bapak-bapak khususnya, yang bangun tidur langsung dipegang apa? Pikiran rakyat kan. Pikiran rakyat, semua koran lah, semua koran. Apakah ada berita yang menyenangkan? Apakah ada? Wah, negara ini maju, Indonesia maju, gara-gara ini. Tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan, nggak ada. Bandung ini sekarang tim Prabu, tim polisi itu yang suka keluyuran malam untuk mencegah kejahatan, ini dihidupkan lagi. Kenapa? Karena kejahatan di Bandung sudah mulai, kalau di netizen mengatakan ini sudah kayak negeri Gotham katanya, Gotham. Jadi negara kejahatan gitu, banyak kejahatan. Di tempat saya, di dekat saya itu anak-anak lagi nongkrong, tiba-tiba geng motor lewat, anak-anak itu dibacok sampai mati. Nggak ngerti apa-apa lagi nongkrong, ya nongkrongnya kok jam 3 pagi gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kurang kerjaan, nongkrong kok jam 3 pagi. Dibacok mati. Nah, coba. Ini di Bandung yang kita cintai ini. Nggak ada tempat nyaman. Tapi kalau yang kita baca tiap hari itu firman Tuhan itu membuat hati itu tenang. Amin. Amin. Kok nggak yakin banget sih? Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita diisi dengan sampah, keluarnya sampah. Kalau hati kita diisi dengan binatang, keluarnya binatang. Dulu waktu di Solo kami kan mengembalakan, jadi dosen teologi prinsipnya harus gembala sidang. Kami mengembalakan. Sore-sore kami datang kepada jemaat,
besuk gitu. Tiba-tiba dari rumah yang kami mau datangi, jemaat kami rata-rata kelompok ningrat. Ya. Tahu ya kelompok ningrat ya? Kelompok yang pening karena hidupnya melarat. Itu kelompok ningrat. Mereka tinggal kami melayani di Semanggi, mereka tinggalnya di bedeng-bedeng yang, pas kami mau datang, bapaknya ini yang kami mau besuk ini teriak sama anaknya. Maaf, dia ngomong, asu, maaf ya, asu, dikolados, orados. Maksudnya, yang pertama tidak usah saya jelaskan, disuruh mandi kok enggak mandi-mandi gitu loh. Jadi saking jengkelnya bapak itu ngomong gitu sama anaknya. Pas saya ada di pintu. Kan jadi kagok banget bapaknya. Nah, saya duduk, ayo om duduk om. Nah, duduklah kami ngobrol. Saya ngomong gini, Pak, kalau bapak itu marah, jangan pakai maki, jangan ngomong kotor. Coba sekarang kita pikir, kalau anaknya itu anjing, bapaknya, iya kan? Yuk pakai logika aja. Kalau kita maki anak kita anjing, berarti bapaknya malaikat itu. Hati-hati, apa yang keluar itu dari hati. Tapi kalau yang masuk ke dalam hati kita adalah firman Tuhan, maka rasanya adem saudara-saudara, nyaman. Orang tinggal dengan kita juga rasanya seneng, nyaman. Next. Tadi sudah jelaskan ya. Next. Ya, saya akhiri dengan Mazmur 46, ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya akan tutup dengan kesaksian. Tanggal 3 Maret. Mengapa saya ada di sini? Karena cerita ini. Kan seharusnya yang ada di sini adalah Frederika Dominika Regina Juliana Lai, alias Ibu Ika. Namanya memang panjang banget. Nama orang sana kan rata-rata orang sekampung jadikan satu. Hampir rata-rata begitu. Tanggal 3 Maret, istri saya tiba-tiba drop dan kemudian harus masuk ke rumah sakit. Kami bawa ke Immanuel. Kondisinya udah drop. Kemudian 4 hari kami ada di Immanuel. Dan karena obat belum di approve sama insurance, dan dokter yang menangani ini ada di Kopo Sentosa Kopo. Dan kebetulan insuran yang kami ikut kerjasamanya dengan Sentosa. Akibatnya kami pindah sampai 11 hari. Jadi total 15 hari kami ada di rumah sakit. Dalam keadaan drop. Sudah. Kemudian tiap hari sejak saat itu kami hidup dalam antara hidup dan mati. Perjuangan benar itu. Ini hidup atau mati itu nanti. Kemudian setelah 11 hari di Sentosa Kopo, keluar. Selama seminggu akhirnya obat itu didapat, obat kemonya. Kan dia harus kemo oral. Obat kemo didapat, kemudian setelah diminum, bukannya menjadi baik, tapi tambah merosot.
Jadi tambah merosot, tambah enggak jelas. Dokter yang menangani, kan ini sudah di rumah ya, kalau yang ini sudah di rumah. Jadi begitu dapat obat, istri saya sudah di rumah. Dokter yang menangani pengen ketemu untuk melihat progresnya kayak apa sih. Pada waktu dokter ketemu, dokter kaget. Lah, kenapa kok seperti ini? Gitu. Tubuh tambah kurus kering kayak orang Ethiopia, maaf. Jadi kurus banget. Sementara tangan satunya ini bengkak karena dipotong getah beningnya dipotong ada 9 atau berapa gitu. Sehingga ini jadi bengkak. Dalam keadaan seperti itu, tiap hari merintih. Saya nggak tega kalau lihat dia menangis gitu. Aduh, istri saya nggak pernah gitu. Saya nggak punya istri model seperti ini. Istri saya itu dulu tegar, semangat. Benar. Dia menghadapi hidup itu wah semangat banget. Tegar. Makanya saya pilih. Nah kemudian dokter ketemu dengan istri saya kaget. Loh ibu kok jadi seperti ini? Gitu. Saya penasaran. Saya dan anak saya yang kecil, dia khusus datang untuk mamanya. Sejak tanggal 3 Maret itu. Jadi sejak tanggal 3 Maret anak saya di Bali pulang untuk mendampingi mamanya. Kami tanya, loh dokter apakah ini bukan akibat kemo? Pak, bukan. Kalau kemo yang pertama itu lebih berat dibanding kemo oral katanya gitu. Jadi kalau kemo oral itu harusnya dampaknya enggak seperti ini. Ini lemes banget. Dan di saat itu dalam masa penantian menunggu kamar, istri saya ngomong gini, Pak, tolong aku dipegang tanganku. Jangan-jangan ini terakhir gitu. Suruh pegang tangannya. Saya ngomong gini, Ma, mati atau hidup tuh nggak ada yang ngerti. Apakah dengan saya pegang tangannya kemudian mama jadi hidup kan enggak. Tapi aku akan ada di sini, aku pegang tanganmu, benar aku akan pegang. Nah, kalau memang Tuhan sudah tentukan mama harus kembali, kembalilah dengan tenang. Iya kan? Masa ada orang yang hidup selamanya? Kan enggak ada. Mama pulang, aman. Enggak usah mikirin kami yang ada di sini. Pulang. Kalau itu kehendak Tuhan. Saya kan sekarang sudah 69. Sebentar lagi juga mati, saya bilang gitu. Enggak ada orang hidup terus. Sebentar lagi aku mati, kita ketemu. Kematian ini kan perpisahan sementara, saya bilang gitu. Ini kelihatannya menguatkan dia. Sampai sekarang pun kelihatannya masih begini-begini, up and down, up and down. Naik kadang turun, itu sebabnya saya ada di sini. Gitu. Seharusnya yang di sini itu adalah tadi Ibu Frederica, Dominika, Regina, Juliana, Lai. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Benar. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dan itu kami yakini benar. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan menguji, bisa enggak kamu menghadapi? Saya minta pemain musik masuk ke depan. Kita nyanyikan pujian tadi. Ku tidak takut. Mari saya undang singers maupun WL untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini, ku tidak takut. Dan saya undang jemaat berdiri, menyanyikan pujian ini dari hati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bingung
penolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Dan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah Kau sampaikan pada setiap kami Tuhan. Kami mau pegang setiap janji-Mu, Kau adalah penolong bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkatakan, Tuhan Yesus baik buat setiap kami, Engkau baik buat kami semua Tuhan. Bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, Dr. Andreas yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Engkau yang urapi, berkati Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Urapi Tuhan dalam setiap apa yang dilakukan Tuhan, biar apapun Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya sebagai dosen Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan ada urapan Allah mengalir atas beliau Tuhan Yesus. Kau juga yang berkati Tuhan, istrinya Tuhan, Dr. Frederica Tuhan. Mungkin dalam saat ini dalam pemulihan, Bapak kami percaya Tuhan, ada tangan-Mu menopang, tangan-Mu memegang, dan saat ini kami bersatu hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sempurnakan Tuhan di masa pemulihan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami melanjutkan setiap aktivitas kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Atas nama jemaat Trate di tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andreas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar saya akan membawakan warta gereja untuk Minggu 16 April 2023. Pertama untuk persembahan, Bapak Ibu dapat sampaikan melalui transfer ataupun melalui amplop persembahan yang ada di belakang. Jika melalui transfer Bapak Ibu bisa melalui rekening yang tercantum. Kemudian untuk ibadah kebaktian sekolah minggu Abitrate pada hari ini pukul 8.45 bertempat di ruang sekolah minggu. Dilanjutkan pada hari ini pukul 9 pagi bertempat di ruang gereja, ada ibadah remaja dengan tema Hope Never Fails. Besok hari Senin 17 April 2023 ada Paskah WBI, Women Ministry dengan tema Hope is Alive, diambil dari Roma 15 ayat 15. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bertempat melalui Zoom ya Bapak Ibu ya. Ibadah Paskah WB Trate ini melalui Zoom, link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Regina atau Ibu Ina. Kemudian pada hari Selasa pukul 4:10 sore, Bapak Ibu dapat bersama-sama kita mendengarkan suara Paturiani setiap hari Selasa dan Jumat melalui radio Maestro 92,5 FM. Kemudian hari Selasa juga ada ibadah doa untuk jemaat Trate pukul 18.30 sampai selesai bertempat di tempat ini dan melalui YouTube. Kemudian dalam rangka nempel erat dan tumbuh, maka akan diadakan gerakan bersama Trate 8
belajar renungan saat malam jam 8. Setiap di hari Selasa, tanggal 18 April 2023, pelajaran 6. Nanti akan disampaikan melalui sekretariat. Kemudian retreat Abitrate Kids Camp pada tanggal 20 April sampai 22 April bertempat di Villa Eyang, Maribaya, Lembang dengan tema Glow, Shine Your Light in the Dark. Dengan speaker atau pembicara Greenleaf Ministry dan CLCC Kids. Bapak Ibu untuk acara Kids Camp ini yang belum melakukan pendaftaran ataupun belum melakukan pembayaran pendaftaran, hari ini ditunggu oleh Ibu Regina ya Bapak Ibu. Kemudian selamat pagi Pak Turyani setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui Zoom. Link Zoom akan disampaikan oleh sekretariat. Kemudian kembali bersama minggu depan dalam ibadah raya Minggu 23 April pukul 7 pagi bertempat di tempat ini dan melalui streaming YouTube GBI Pak Turyani dengan pembicara Pendeta Pratama Yopi Kusnandar dengan tema Sebab Dialah yang berjalan menyertai kamu. Kemudian dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan fellowship GBI Pak Turyani Bandung Cimahi, Bandung Suryani dan Cimahi. Dengan tema tetap bersukacita karena Yesus akan datang kembali pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9.30 bertempat di Wisma Shalom. Pendaftaran untuk jemaat Trate bisa melalui Bapak Joshua Dwikarya atau Ibu Maya Yasinta. Dan dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini pun akan diadakan persembahan kasih, door prize, dan botram bersama. Jadi Bapak Ibu kita ajak partisipasinya untuk mengumpulkan minuman ataupun makanan bersama-sama. Yang dibutuhkan adalah air mineral, soft drink, kopi, teh, susu, dan sebagainya ya. Bapak Ibu untuk pengumpulan minuman yang diperlukan ini Bapak Ibu bisa hubungi tim pendaftaran ke Ibu Joshua atau ke Ibu Maya. Paling lambat tanggal 14 Mei 2023. 14 Mei. Kemudian untuk tahan henti-hentinya kita ingatkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, walaupun pemerintah sudah menurunkan, bahkan mungkin kita anggap sebagai endemi ya. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan kita ya. Kemudian untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tercantum, ada Bapak Gembala, ada Bapak Wakil Gembala, ada Ketua Pengurus, Sekretariat, dan juga bisa follow media sosial GBI Trate di Instagram dan di YouTube. Kemudian tetap kita minta dukungan doa untuk Bapak Wiswahandi, Ibu Tintin Sopandi, Ibu Dr. Frederika, dan kemudian Bapak Henry Suhardiman. Kita doakan yang mereka dalam masa pemulihan. Kemudian ada berita sukacita juga seperti Amsal 3 ayat 16 katakan, umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan di minggu ini tanggal 10 sampai 16 April ada Bapak Ibu saudara-saudara kita yang berulang tahun. Hari Selasa ada Bapak Daniel Sutarno, mungkin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini boleh berdiri. Kemudian hari Jumat ada Ibu Emi Dwikarya. Kemudian hari Sabtu ada Ibu Yeni Tanuwijaya dan Ibu Yohana Gunawan. Kemudian hari ini 16 April ada Ibu Ina dan Ibu Herlina. Mungkin Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Nanti di depan boleh kita sampai ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur selalu ya Bapak Ibu. Demikian warta gereja pada minggu ini. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan lagu yang tadi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan yang memegang tangan-tangan kita. Amin. Nanti sebelum doa berkat, Bapak Albert akan doa syafaat untuk ini semua ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memegangku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang kami. Yesus memegang tangan kami dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, oh Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus memberi kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan iman kami siang hari ini Tuhan. Hanya Yesus yang memberikan kepada setiap kami kemenangan. Yesus yang membawa kami dari kemenangan sampai pada kemenangan. Dan kami percaya dan kami mau declare pagi hari ini Tuhan. Iblis tidak dapat mencuri kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Karena Engkau yang memberikan pada kami di atas kayu salib Tuhan. Pengorbanan-Mu membawa kami kepada kemenangan Bapa. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh menikmati ibadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh dibekali oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tangan-Mu, ada karya tangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Dan biar kami pulang dengan hati yang dibaharui. Kami pulang dengan semangat yang dibaharui. Amin. Kami pulang dengan kekuatan yang dibaharui Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur setiap kami Bapa. Haleluya. Kami percaya kehidupan kami, kehidupan yang penuh kemenangan di dalam Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Untuk setiap kegiatan yang direncanakan sepanjang minggu ini Tuhan. Terutama kami berdoa Tuhan untuk retreat sekolah minggu Tuhan. Kids Camp yang akan diadakan Kamis, Jumat, Sabtu yang akan datang Tuhan. Bapak kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu terbatas. Setiap panitia acara terbatas Tuhan. Mungkin ada kekurangan Tuhan. Mari Tuhan Kau ingatkan di dalam masa persiapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang beracara penuh di dalamnya Tuhan. Memakai setiap pelayan yang disiapkan Tuhan dengan luar biasa untuk membekali anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah atas anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Bahkan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan kami bebaskan Engkau yang beracara Tuhan dalam retreat sekolah minggu ini Tuhan. Berdoa untuk setiap persiapan, untuk cuaca Tuhan, untuk kesehatan anak-anak di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, COVID mulai meningkat kembali, tapi kami percaya Tuhan ada tangan Allah yang melindungi dan menjaga setiap anak-anak, setiap panitia, setiap guru sekolah minggu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan transportasi yang digunakan Tuhan, tempat yang dipakai Tuhan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk rencana gathering youth Tuhan. Minggu yang akan datang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar melalui acara kebersamaan ini Tuhan. Komunitas youth di tempat ini semakin dikuatkan. Semakin erat satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan dan bertumbuh bersama di dalam Engkau Tuhan.
Kami menyerahkan segala sesuatu yang diperlukan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ajar setiap kami Tuhan untuk dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik Tuhan. Kami dapat terus bertumbuh dan belajar Tuhan. Melalui gerakan bersama dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Engkau membekali setiap kami hari demi hari agar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk saudara seiman kami yang dalam pergumulan kesehatan Tuhan. Amin. Bapak terus kami berdoa untuk Bapak Wisyu Handi Tuhan. Engkau pulihkan terus Tuhan. Engkau beri kekuatan, damai sejahtera sukacita Allah boleh selalu menyertai Tuhan. Berdoa untuk Tante Tintin Supandi Tuhan, di dalam nama Yesus juga Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana Allah yang indah Tuhan. Begitu lama beliau boleh terbaling Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat keluarga Ibu Tintin Supandi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Frederika Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami penuh kekurangan, kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan dan sukacita kami Tuhan. Berdoa untuk Bapak Henry Suhardiman Tuhan dalam masa pemulihan. Bapak Engkau yang kuatkan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kesehatan sempurna Engkau sediakan buat saudara seiman kami ini Bapak. Berdoa juga untuk saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melihat jemaat-jemaat senior yang luar biasa Tuhan. Engkau berkati dengan umur panjang dan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Untuk Bapak Daniel Sutarno Tuhan. Untuk Ibu Emi Dwi Karya Tuhan. Haleluya. Untuk Ibu Yeni Tanuwijaya Tuhan. Kami boleh melihat di masa senjanya Tuhan. Tangan-Mu tetap menopang. Tangan-Mu tetap memegang setiap mereka Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Yohana Gunawan Tuhan. Benar. Ibu Ina Rostiana Benar, Tuhan. dan Ibu Berkati Herlina Yin semuanya. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya saudara seiman yang saling mengasihi, saling menguatkan Tuhan. Kami percaya kesehatan, damai sejahtera Tuhan, dan masa depan boleh Engkau pegang Tuhan. Boleh Engkau terus beserta dengan setiap mereka Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di akhir rangkaian ibadah kami pada pagi ini, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah berkat kasih limpah yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua jemaat di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Dr. Andreas Susmanto yang sudah melayani kami di tempat ini. Tuhan yang campur tangan di dalam segala aktivitasnya, apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan memberkati dengan limpah. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat. Setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang diperbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, gembala sidang kami, Bapak Pendeta John Samuel yang saat ini beserta dengan istri sedang melayani jemaat GBI di Taman Rahayu. Tuhan berkati agar pelayanannya sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau yang senantiasa menopang apapun yang diperbuatnya dari hari ke hari. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi ini atas kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dan Tuhan akan memberi kepada kita kemenangan. Tuhan akan memberi kepada kita apa yang baik menurut kehendak-Nya. Tuhan akan memberkati hatimu. Tuhan akan memberkati pikiranmu. Tuhan akan memberkati tubuhmu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati istrimu, memberkati suamimu, memberkati anak, cucu, dan menantumu.
Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan juga akan memberkati pekerjaanmu yang baik dan memberkati seluruh aktivitasnya yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita, berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, Amin. amin. Puji Haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau bersatu teduh sejenak, mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.